Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Bertemu lagi dengan saya, Alfonsus Ganendra, dan pada kali ini saya akan menjelaskan topik baru, masih di IELTS Reading, namun mengenai paraphrase atau parafrase. Nah, sebelumnya yang kita bahas itu adalah sinonim. Sekarang kita akan bahas parafrase. Apa itu paraphrase? A restatement of a sentence or passage giving the meaning in another form. Ini dari Merriam-Webster. Atau gampangnya, parafrase adalah pembuatan kalimat ulang yang masih memiliki makna yang sama dengan kalimat sebelumnya. Nah, kalau kalian masih bingung, silahkan tonton penjelasan saya pada slide selanjutnya. Ini adalah jenis-jenis parafrase. Yang pertama, perubahan di kelas kata. Contohnya, the boy quickly ran across the finish line, seizing yet another victory. Nah, artinya laki-laki itu berlari dengan cepat melewati garis finish, memastikan kemenangan berikutnya. Itu artinya ya. Kemudian diparafrasekan menjadi the quick boy seized yet another victory when he ran across the finish line. Artinya juga masih sama. Namun ada perubahan kelas kata. The quick boy, laki-laki yang cepat itu memastikan kemenangan berikutnya ketika dia berlari melewati finish line, garis finish. Nah, di sini quickly yang sebelumnya kelas katanya adverb itu diubah menjadi quick, adjective. Yang kelas katanya adalah adjective. Yang kedua, seizing di kalimat pertama yang bentuknya adalah gerund atau verb ing itu diganti menjadi seized yang bentukan katanya adalah past tense. Nah, untuk kata-kata yang lainnya jangan diperhatikan, fokus kepada dua kata ini saja. Karena memang di sini yang kita perhatikan adalah perubahan kelas katanya. Kemudian yang kedua, change of structure, perubahan struktur. Contohnya, puppies were adopted by numerous kind souls at the puppy drive. Artinya, anjing-anjing kecil itu diadopsi oleh beberapa orang baik yang ada di shelter lah. Shelter tuh kayak tempat atau orang yang menjaga anjing, yang merawat anjing yang jumlahnya banyak. Gitu. Nah, diparafrasekan, many kind souls adopted puppies during the puppy drive. Artinya juga masih sama, banyak orang-orang baik mengadopsi anjing-anjing kecil di puppy drive itu. Nah, fokusnya di sini lihat di kind souls dan adopted. Oke, kind souls itu di example di kalimat pertama itu fungsinya sebagai objek, namun diparafrasekan fungsinya jadi kind souls ini jadi subjek dari kalimat kedua. Jadi pertama ada di objek, kemudian diparafrasekan dan kind souls-nya ada di posisi subjek. Nah, yang kedua adalah adopted. Awalnya adopted ini posisinya adalah passive verbs were adopted kan, diadopsi, kalimat pasif. Kemudian diparafrasekan adopted di sini berubah posisinya menjadi active verb atau kata aktif adopted, mengadopsi gitu. Fokusnya di sini di cancels dan adopted saja ya, jangan fokus ke kata-kata yang lain gitu. Karena inti dari jenis parafrase ini adalah perubahan struktur yang tadinya yang tadinya objek menjadi subjek, yang kedua yang tadinya passive verb jadi active verb. Kemudian yang ketiga, synonym replacement. Ini materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya tentang sinonim. Nah, contohnya, the older citizens were honored with a parade for those once in the military.
Artinya eh, penduduk-penduduk yang sudah lanjut usia itu diberikan penghargaan dengan parade, dan mereka yang diberikan penghargaan itu adalah mereka yang berada di dalam military. Itu example-nya. Nah, parafrasenya, jadi senior citizens were honored with a march for veterans. Fokusnya di sini, lihat di older citizens, a parade, dan those ones in the military. Older citizens ini di kalimat pertama diubah menjadi senior citizens. Nah, artinya sama, penduduk yang lanjut usia gitu. A parade digantikan dengan a march. Ini sama kayak parade lah. Orang-orang yang berjalan beriringan secara masif itu, secara ramai-ramai itu sebutnya parade, dan artinya juga sama, a march juga sama. Dan yang terakhir, those ones in the military itu sama dengan veterans. Jadi fokusnya di sini adalah perubahan sinonim saja gitu. Sama, dan ini sudah dijelaskan ya di pertemuan yang kemarin. Nah, itu 3 saja karena memang parafrase dasar itu cukup 3 jenis. Kalau kalian paham, kalian sudah selangkah lebih maju untuk bisa mengerjakan soal IELTS reading. Nah, ini instruksinya, tolong dibaca sebelum mengerjakan, karena bagi kalian yang mengerjakan tanpa membaca instruksi, pasti jawabannya akan tidak nyambung dan saya akan anggap kalian tidak mengerjakan ya. Jadi sekali lagi dibaca dulu instruksinya. Kalau tidak paham silahkan bertanya kepada saya langsung, sehingga saat kalian mengerjakan kalian benar-benar bisa memahami soalnya dan menjawabnya juga dengan jawaban yang logis, bukan dengan jawaban yang ngawur gitu atau tidak sesuai dengan instruksi. Ini adalah contohnya. Jadi ada 2 part. Di part pertama itu tugas kalian adalah merubah kelas kata dari kata yang sudah diberikan. Contohnya long. Kemudian ada perintah change to noun. Ganti kelas katanya. Kalian ubah itu menjadi length. Karena kan length ini adalah noun kan kelas katanya. Long ini kan adjective. Kalian ubah long menjadi noun. Yaitu jawabannya adalah length. Kemudian price. Itu kan kelas katanya noun. Nah, kalian ubah ke adjective. Nah, jawabannya adalah expensive or cheap. Itu part 1. Part 2, kalian harus mengisi titik-titik yang ada di kalimat dengan mengganti kelas katanya dan beberapa ganti grammarnya juga kalau memang dibutuhkan. Contohnya, ini kalimat pertama ya, sentence. We studied the statistic, then applied for funding. Kami belajar statistik, kemudian mendaftarkan diri untuk funding. Nah, untuk kalimat pertanyaannya, after bla bla bla, the statistic, we made an bla 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 for funding. Nah, kalian lihat after bla 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 statistik, berarti kan kalau mengacu ke kalimat yang sentence, kalimat pertama itu jawabannya study, tapi kalian harus bisa menyesuaikan dengan pola kalimat di question. Jadi after bla bla bla, jawabannya adalah studying. Jadi diubah ke verb ing. Kemudian yang kedua, we made an bla 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 for funding. Nah, di sini kan bukti kalau adanya sebuah noun. An ini kan atau an itu kan menjelaskan noun, determiner yang menjelaskan noun. Berarti habis itu ya jawabannya harus dalam bentuk noun. Applied diubah ke noun, yaitu application. Gitu caranya ya. Dan jawab menggunakan huruf kapital. Saya sudah tekankan sekali lagi ya. Kalian juga boleh buka kamus dan berbagai sumber lainnya yang bisa membantu kalian jawab pertanyaan. Jadi terserah kalian mau pakai website bahasa Inggris atau kamus bahasa Inggris, terserah.
Yang penting jawab sesuai instruksi, jangan asal menjawab ya. Oke, sekian itu saja. Kalau ada pertanyaan langsung ditanyakan. Terima kasih dan sampai berjumpa di pertemuan berikutnya.